Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan tentang pengamalan Pancasila untuk seleksi sekolah kedinasan, CPNS, TNI dan Polri yang mensyaratkan lulus seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, di SKD itu di dalamnya ada bagian TWK. Di dalam TWK ada pengamalan Pancasila. Oke, buat teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Maimunah merupakan anak kepala desa di Pantai Linuh yang kini merantau di Jakarta. Di sana dia menjadi juragan mie bakso yang sukses. Dia membuka restoran bakso di beberapa tempat di daerah Jakarta. Setiap 6 bulan sekali, Maimunah selalu membantu pembangunan musola dan jalan-jalan desa yang rusak. Perbuatan Maimunah ini mencerminkan sila ke 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya ini mencerminkan sila ke-5. Nah, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada di butir sila kelima itu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, Maimunah itu suka membantu pembangunan musola dan jalan-jalan desa yang rusak. Berarti dia membantu mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke, kita ke soal selanjutnya. Setiap minggu kedua, Karang Taruna Desa Pantai Linuh selalu mengadakan bakti sosial ke panti asuhan atau panti jompo terdekat. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat meringankan beban mereka yang membutuhkan. Hal yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna Desa Pantai Linuh ini adalah pengamalan Pancasila, terutama sila ke. Oke, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawabannya sila ke-5. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 ada butir yang berbunyi mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Berarti kalau misalkan berkaitan dengan gotong royong itu pasti sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita ke soal selanjutnya. Penebangan dan pembabatan hutan liar banyak terjadi belakangan ini. Selain penebangan, banyak terjadi pembakaran hutan yang merusak lingkungan dan polusi udara yang teramat parah. Perilaku negatif tersebut bertentangan dengan sila. Nah, perusakan pohon atau penebangan pohon ini bertentangan dengan sila ke-5 juga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasannya, penebangan hutan dan pembakaran yang menyebabkan polusi udara melanggar sila keadilan karena banyak masyarakat yang sakit dan bahkan meninggal karena tindakan tersebut. Sila kelima, poin di sila kelima itu ada yang berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi yang merugikan kepentingan umum itu pasti bertentangan dengan sila ke-5. Yang berkaitan dengan gotong royong itu sila ke-5. Berkaitan dengan kepentingan umum itu juga sila ke-5. Kalau bertentangan atau merugikan kepentingan umum pasti bertentangan dengan sila ke-5. Oke, kita ke soal selanjutnya. Dari kasus bom bunuh diri di Medan, pelaku diduga terpengaruh paham radikalisme dari istri dan guru mengajinya. Dari kejadian tersebut, radikalisme sangat mengancam keutuhan bangsa Indonesia dan merupakan penyimpangan sila ke. Oke, kita lihat jawabannya itu sila ke-3.
persatuan Indonesia. Dalam konteks ini yang digarisbawahi adalah mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Nah, mana tadi? Ini nih, mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Berarti melanggar sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi radikalisme itu mengancam persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Meskipun di sini ada guru ngaji, mungkin ada yang menjawab itu soal ini jawabannya A. Nah, menurut saya itu kurang tepat. Karena apa? Karena di sini ada kelanjutannya. Dari kejadian tersebut, radikalisme sangat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Jadi, lebih tepatnya menurut saya itu ini menyimpang sila ketiga persatuan Indonesia, karena di sini ada apa ya? Ada keterangan mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Kalau misalkan dia mendapat pengajian yang radikal, kemudian dia menjadi radikal karena pemahaman keagamaan yang salah, nah itu baru melanggar sila ke-1. Kalau di sininya tidak dijelaskan mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, kita ke soal selanjutnya. Andi adalah generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa FB miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dipost oleh Andi adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan dan dia terancam Undang-Undang ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Oke, berarti di sini menyulut perpecahan. Berarti melanggar sila ke-3, persatuan Indonesia. Nah kan, sila ketiga poinnya mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalau berkaitan dengan nasionalisme itu sila ke-3 berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, kemudian menyulut perpecahan itu bertentangan dengan sila ke-3. Kalau berkaitan dengan kemanusiaan itu sila ke-2 menghargai sesama manusia, kemudian memanusiakan manusia, terus apa lagi ya? Memberikan pertolongan kepada bangsa lain gitu, sila kedua. Pokoknya kemanusiaan lah. Kalau sila pertama itu spiritual, kerohanian, keagamaan. Kalau sila keempat itu demokrasi. Biasanya contoh pengamalannya itu melakukan musyawarah atau menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Nah itu sila keempat. Kalau sila kelima itu sosial, lebih ke sosial tadi, gotong royong, kemudian membantu pembangunan, kemudian menggunakan hak milik itu tidak mengganggu kepentingan orang lain, kemudian membantu orang lain untuk misalkan dia mempunyai usaha sendiri. Nah itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian video dari saya dan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, jangan lupa tetap semangat belajar dan berdoa. Terima kasih.